Halo, selamat datang di channel Film Win Story. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview film series yang berjudul The Good Doctor Season 2, di mana film ini mengisahkan tentang kehidupan seorang dokter autis yang bernama Dr. Sean Murphy. Dokter autis yang memiliki kejeniusan luar biasa dalam mendiagnosa sebuah penyakit para pasiennya. Dan di sini juga kita akan diperlihatkan kisah kehidupan mulai dari pekerjaan dan kisah asmara Dr. Murphy. Sebelum kita mulai, ingin mengingatkan untuk kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen sebagai bentuk dukungan agar channel ini terus update video-video baru. Ingin mengingatkan film ini adalah lanjutan dari film The Good Doctor Season 1. Jadi apabila kalian sedikit bingung dengan ceritanya, Mimin sarankan untuk kalian menonton season 1-nya dahulu. Oke? Baik, langsung saja kita review filmnya. Scene awal kita diperlihatkan Dr. Murphy yang dipanggil oleh presiden rumah sakit, yaitu Dr. Marcus. Di sini Dr. Marcus adalah presiden baru yang menggantikan Dr. Glassman, di mana Dr. Glassman mengundurkan diri karena sesuai dengan janjinya dia akan mengundurkan diri apabila Dr. Murphy melakukan kesalahan. Dr. Murphy akhirnya pun ditugaskan untuk menjadi dokter pada pemukiman gelandangan dan lansia yang tidak memiliki tempat tinggal, dan harus memeriksa keadaan mereka apabila terdapat penyakit yang serius yang akan segera ditangani. Dr. Murphy pun di sana tidak sendiri, jadi ditemani oleh Dr. Jared, di mana Dr. Jared pun dihukum atas perbuatannya melanggar integritas sebagai dokter dan ditugaskan di tempat yang sama oleh Dr. Murphy. Hari itu pun adalah hari terakhir Dr. Jared bertugas di Bonaventure Hospital, karena besoknya dia akan bertugas di rumah sakit Denver sebagaimana Dr. Marcus yang memilih tugasnya atas kelalaiannya melanggar peraturan. Dr. Murphy pun menyemangati Dr. Jared dan meyakinkan bahwa keputusan Dr. Marcus memindahkannya karena dia yakin ilmunya akan berguna di sana. Namun Dr. Jared pun menyangkalnya bahwa program yang sedang mereka jalankan adalah program dari Dr. Glassman, dan di mata Dr. Marcus program itu hanyalah sumber uang. Saat asik bekerja, Dr. Murphy dan Dr. Jared dikejutkan dengan seorang bapak-bapak tua yang memasuki bus khusus dokter. Mereka pun segera mengejar. Pria itu bernama Harry. Dia masuk menerobos bus dokter untuk mengambil obat. Segera saya Dr. Jared dan Dr. Murphy mengejar dan meminta untuk segera meletakkan kembali obat yang dia ambil. Dr. Murphy pun menjelaskan obat yang diambil itu untuk penyakit chlamydia, tapi karena Harry tidak mengerti, dia anggap semua obat efeknya sama saja. Harry pun sontak menjadi seorang yang marah dan ngomongnya ngelantur. Dr. Murphy mendiagnosa Harry mengalami schizophrenia dan menanyakan apakah dia mengalami chlamydia juga. Lalu Harry seperti merasakan sakit di daerah mulutnya dan menunjukkan luka di dalam mulutnya yang sudah bernanah dan menemukan bau yang tidak sedap. Dr. Jared pun merasa ke bawah, tapi anehnya Dr. Murphy sangat senang melihat hal itu. Dr. Murphy memberikan segelas alkohol kepada Harry untuk berkumur, namun Harry tidak bisa menerima atau memegang gelas dengan baik. Penglihatannya seperti terganggu dan tidak fokus dalam penglihatan. Dan tidak lama, Harry pun mengeluh kembali bahwa lehernya terasa kaku dan Dr. Jared mendiagnosa itu indikator awal bakteri meningitis. Tapi Dr. Murphy beranggapan banyak kemungkinan dan itu wajar. Namun Dr. Jared menyangkal karena bengkak dan bernanah yang telah dirasakan Harry telah menyerang meningitis otaknya dan bisa memperburuk keadaan. Dr. Jared pun menyimpulkan harus melakukan pemeriksaan ke rumah sakit. Tapi Dr. Murphy pun takut melakukan kesalahan lagi, di mana dia pernah melakukan kesalahan yang menyebabkan Dr. Glassman harus mundur dari jabatan sebagai presiden rumah sakit. Tetapi Dr. Jared tidak peduli, dan dia tetap ingin ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Dan dia merasa ini kebaikannya di hari terakhir. Dia bekerja dan apa yang terjadi itu adalah tanggung jawabnya. Scene pun beralih pada situasi Dr. Brown dan Dr. Morgan membicarakan hasil review kinerja mereka masing-masing oleh Dr. Marcus, di mana Dr. Marcus meminta Dr. Brown untuk bisa lebih tegas dalam bekerja, dan Dr. Marcus bicara oleh Dr. Morgan kalau dia terkadang sombong dan sering egois dalam bekerja. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba Dr. Melnes masuk dan menyebutkan nama pasien, Melanie Arnold. Dr. Morgan pun langsung menyebutkan diagnosanya, bahwa pasien mengalami hipertensi pulmonal dan mengusulkan untuk mengobati dengan cara mengurangi tekanan darah pada paru-parunya, tapi beresiko mengakibatkan gagal jantung karena kejang tambahan.
Lalu Dr. Melendez pun menanyakan apakah itu diagnosa yang sudah tepat dan apakah masih bisa diperbaiki. Dr. Pak pun bertanya, bukankah ini hanya sebuah pencangkokan? Dr. Melendez pun mengatakan bahwa tidak ada masalah pada jantung pasien, hanya butuh sedikit bantuan dengan cara menggeser bagian lain dari jantung pasien tersebut. Dr. Melendez, Dr. Brown, Dr. Morgan, dan Dr. Park menemui pasien yang bernama Melanie dan Elliot sebagai anggota keluarganya untuk membicarakan terkait operasi yang akan dijalankan. Menurut Melanie, jika tidak dioperasi hanya bertahan 3 bulan, dan apabila operasinya berhasil, membantu Melanie hidup sampai 10 tahun ke depan. Namun Dr. Melendez pun kaget saat tahu Melanie sudah tahu banyak soal dirinya. Dan saat Dr. Melendez bertanya Melanie tahu dari mana, dia menjawab tahu semuanya dari Dr. Markus. Dan ternyata Dr. Markus yang membujuk Melanie untuk mau melakukan operasi di rumah sakit mereka dan bekerjasama oleh media agar didanai. Dan hasilnya dipublikasikan untuk menciptakan citra baik bagi rumah sakitnya dan menunjukkan bahwa dia adalah presiden baru di rumah sakit itu. Meski Dr. Melendez sedikit kecewa dan tidak setuju akan hal itu. Scene berpindah di mana Dr. Brown dan Dr. Morgan sedang melakukan MRI pada Melanie. Dr. Morgan menyinggung tentang hari terakhir Dr. Jared kepada Dr. Brown, tetapi Dr. Brown menyangkal kalau hubungan mereka sudah lama berakhir. Lalu tiba-tiba Dr. Park memotong pembicaraan mereka dan menunjukkan hasil MRI Melanie, dan ternyata Melanie mengalami pembengkakan aorta. Park pun mempresentasikan hasilnya kepada Dr. Melendez bahwa Melanie bisa dioperasi dan dipasang alat bantu endovaskuler pada aortanya. Namun Dr. Melendez menyangkal kalau itu tidak bisa dilakukan dalam penangguhan jantung, dan dikarenakan ada bagian jantung Melanie yang mengalami pembengkakan. Lalu Dr. Morgan mengusulkan untuk memotong bagian yang rusak dan memperbarui dengan cara mencangkok tanaman organ yang baru. Ide itu pun diterima oleh Dr. Melendez untuk diusulkan kepada Dr. Markus. Setelah Dr. Melendez meninggalkan ruangan, Dr. Brown merasa kurang yakin terhadap usulan Dr. Morgan dan lebih memilih untuk mengoperasi daerah yang abnormal. Dr. Morgan pun berpikir sejenak dan merasa masukan dari Dr. Brown juga bisa digunakan dan berhasil setelah dapat mengurangi risiko pembengkakan aortik. Berpindah di mana Dr. Melendez sedang berbicara oleh Dr. Markus terkait rencana ingin mempublikasikan hasil operasi Melanie, yang dimana kalau terjadi kegagalan akan berakibat buruk terhadap rumah sakit maupun dirinya. Lalu tiba-tiba Dr. Morgan, Dr. Brown, dan Dr. Park masuk ke dalam ruangan dan mengatakan bahwa mereka menemukan cara yang baik untuk mengoperasi Melanie. Setelah Dr. Morgan menjelaskan, Dr. Markus pun menyetujui bahwa itu ide yang bagus dan menanyakan kepada Dr. Melendez. Namun Dr. Melendez menjawab cara itu hanya 20% berpeluang berhasil karena akan berakibat buruk pada jahitan sambungan organ yang diganti. Mendengar pernyataan itu, lalu Dr. Markus pun menanyakan ide siapa ini kepada Dr. Morgan, Dr. Brown, dan Dr. Park. Dr. Brown pun menjawab itu ide bersama, namun Dr. Morgan berdalih bahwa itu ide Dr. Brown. Seketika Dr. Brown pun kaget mendengar pernyataan Dr. Morgan yang menuduh ide mereka adalah ide Dr. Brown. Scene pun berpindah di mana Dr. Glassman sedang membicarakan tentang pengobatan dirinya, di mana kita tahu di episode terakhir season 1, Dr. Glassman divonis memiliki penyakit glioma atau kanker otak yang dia sembunyikan selama 18 bulan terakhir. Dan sebelum dia mengundurkan diri dari jabatan presiden rumah sakit karena kesalahan Dr. Murphy yang menangani pasien, Dr. Glassman sudah mengajukan kemo untuk mengobati penyakitnya tersebut. Tapi di sini Dr. Glassman terlihat ingin cepat-cepat menjalankan operasinya. Hanya saja tim dokter yang menangani tidak bisa melakukan karena banyak prosedur dan pemeriksaan yang harus dijalani dan memaksa Dr. Glassman harus menunggu operasinya tersebut. Scene kembali di mana Dr. Jared dan Dr. Murphy sudah berada di rumah sakit dengan Harry di dalam ruangan dan mengeluarkan cairan yang berada di tulang rusuk Harry. Dan tiba-tiba Dr. Markus pun masuk ke ruangan dan meminta Dr. Jared dan Dr. Murphy untuk bicara di luar ruangan. Dr. Markus pun marah kepada mereka berdua karena meninggalkan tugas yang diberikan, khususnya kepada Dr. Jared. Tapi Dr. Jared menjelaskan bahwa pasien yang bernama Jerry memiliki bakteri meningitis di tubuhnya yang harus segera diperiksa. Dr. Markus pun memastikan kalau tindakan yang diambil Dr. Jared itu benar, karena jika dia salah, maka Dr. Markus akan menghubungi rumah sakit Denver.
untuk tidak menerima Dr. Jared di sana dan akan berefek fatal bagi karirnya Dr. Jared. Rumah sakit Denver adalah rumah sakit di mana Dr. Jared dipindah tugaskan oleh Dr. Marcus karena Dr. Jared telah melanggar integritasnya sebagai dokter. Scene berpindah di mana Dr. Jared dan Dr. Murphy sedang menunggu hasil pemeriksaan Harry apakah positif meningitis. Dan ternyata hasilnya negatif. Dr. Murphy pun menyemangati Dr. Jared atas diagnosanya yang salah. Dan Dr. Jared pasti bisa belajar berkembang di tempat barunya nanti. Namun Dr. Jared merasa kesal dan meminta Dr. Murphy untuk meninggalkannya sendiri dan menyarankan Dr. Murphy untuk menemui Dr. Glassman yang sedang menunggu hasil pemeriksaannya. Scene beralih di mana diperlihatkan Dr. Marcus masuk ke ruangan Dr. Melendez dan menanyakan soal pembatalan operasi Melanie. Namun Dr. Melendez belum bisa memberitahukan kepada Melanie atau keluarganya karena masih bingung tentang keberhasilan operasi yang hanya 20%. Namun Dr. Marcus beranggapan itu hanya ketakutan Dr. Melendez, karena apabila gagal, hasilnya akan masuk media dan namanya akan menjadi jelek. Mendengar pernyataan itu, Dr. Melendez pun marah dan mengusir Dr. Marcus dari ruangannya. Dr. Melendez pun menemukan Melanie dan Elliot untuk menyampaikan kepada mereka mengenai kendala dalam operasi. Tapi juga ada solusi lain. Saat Elliot menanyakan seberapa besar peluang berhasilnya, Dr. Melendez hanya menjawab, "Semua memiliki resiko, dan kami akan memberikan yang terbaik." Scene diperlihatkan Dr. Murphy yang menemui Dr. Glassman yang sedang menunggu hasil pemeriksaannya, di mana Dr. Glassman sedang meremas beberapa kertas dan melemparkannya ke tong sampah, seperti orang tidak ada kerjaan. Saat Dr. Murphy memperhatikan tingkah laku Dr. Glassman, seketika itu Dr. Murphy seperti mendapat hidayah dan mendapat gambaran diagnosa pasien yang bernama Harry. Dan dia menyimpulkan bahwa Harry mengalami koleidoskopik disintegrasi atau tumor otak. Dr. Murphy pun segera mencari Dr. Jared yang sudah berkisah akan pulang. Dr. Murphy memberitahu Dr. Jared bahwa Harry mengalami tumor otak dan mengusulkan untuk segera mengangkat tumor otak tersebut untuk menyelamatkan Harry. Dr. Murphy pun meminta bantuan kepada Dr. Jared untuk segera mencari Harry agar dilakukan MRI untuk diambil tindakan selanjutnya. Dr. Murphy dan Jared pergi ke pemakaman gelandangan di mana mereka ditugaskan untuk mencari Harry agar bisa diperiksa. Namun orang-orang di sana tidak mengenal dan tidak tahu keberadaan Harry, bahkan membuat kebisingan sebagai bentuk tidak mau diganggu, dan membuat Dr. Murphy merasa tidak nyaman dan menjadi panik. Beruntung Dr. Jared datang dan menenangkan Dr. Murphy. Setelah berhasil menenangkan Dr. Murphy dan terus mencari, Harry akhirnya ditemukan. Dr. Jared menjelaskan bahwa mereka melakukan diagnosa yang salah dan ingin memeriksa Harry kembali, tetapi Harry menolak dan menginginkan mereka pergi. Di saat itu juga Dr. Murphy menemukan kartu identitas Harry yang ternyata bernama asli Edward Austin Thomas. Dan dia pun ternyata bukan gelandangan. Harry memiliki rumah dan keluarga yang tinggal di Brooklyn Avenue. Dan ternyata juga Harry memiliki kondisi neurologis yang sama dengan Dr. Murphy. Dan akhirnya Dr. Murphy berhasil membujuk Harry untuk kembali ke rumah sakit dan diperiksa. Scene berpindah kembali di mana Dr. Melendez sedang melakukan operasi terhadap Melanie yang diawasi oleh Dr. Marcus. Saat melakukan pengawasan, Dr. Marcus pun mendapatkan info bahwa Dr. Jared dan Dr. Murphy sedang melakukan MRI. Dr. Marcus pun segera mendatangi mereka. Seketika Dr. Marcus pun marah pada Dr. Jared karena sebelumnya diagnosa yang dia lakukan salah dan sekarang melakukan pemeriksaan kembali. Dr. Marcus pun memecat Dr. Jared dan segera ingin menghubungi RS Denver terkait pembatalan pemindahan Dr. Jared ke sana. Dr. Jared pun menjelaskan kalau dia hanya membantu Dr. Murphy karena Dr. Murphy percaya ada masalah terhadap Harry. Lalu Dr. Murphy pun menginfokan hasil MRI bahwa Harry mengalami tumor otak parietal kanan. Dr. Marcus pun segera melihat hasilnya dan memerintahkan untuk mencari Dr. Lim untuk mengoperasi Harry di ruang 2 karena kita tahu di ruang 1 sudah ada tim dari Dr. Melendez yang sedang mengoperasi Melanie. Scene berpindah ke tim Dr. Melendez
yang sedang mengoperasi Melanie dan berencana menggantikan bagian yang mengalami pembengkakan dengan organ yang baru. Namun, di tengah jalan Dr. Melendez pun mengalami kesulitan dan harus berpikir untuk menggunakan cara lain karena cara yang digunakan tidak sesuai dengan rencananya. Lalu Dr. Melendez pun memutuskan untuk mengangkat seluruh aorta vertikal kiri dan membangun seluruh aorta baru dari telepon. Dr. Pak pun bilang kalau itu sangat beresiko, tapi Dr. Melendez sudah yakin dengan keputusannya. Dan tiba di mana Dr. Melendez memasukkan transplantasi jantung yang baru ke tubuh Melanie dan menggunakan alat pacu jantung untuk menguji hasilnya apakah berhasil. Dan hasilnya pun berhasil. Operasi Melanie berjalan dengan lancar dan membuat tim Dr. Melendez serta Dr. Markus memperhatikan dari atas lega. Lalu Dr. Brown pun mengambil alih menutup bekas operasi dengan alasan ide transplantasi itu ide dirinya. Dr. Morgan yang mendengar hal itu menjadi salah tingkah, di mana kita tahu Dr. Morgan yang memfitnah Dr. Brown atas ide bersama itu menjadi ide Dr. Brown. Di sini lain kita diperlihatkan Dr. Lim, Dr. Jared, dan Dr. Murphy pun berhasil melakukan pengangkatan tumor otak milik Harry. Scene berpindah kembali dan diperlihatkan konversi pers Dr. Markus atas keberhasilannya mengoperasi Melanie serta mengumumkan sebagai presiden yang baru, dan meluangkan harapannya untuk kemajuan rumah sakit khususnya di bidang pembedahan bisa lebih baik dalam menangani pasien. Dr. Markus juga mengenalkan kepada media bahwa rumah sakit memiliki dokter bedah yang hebat, yaitu Dr. Melendez. Dan kita juga diperlihatkan Harry pasca operasi yang ditemani oleh istri dan anaknya yang sangat senang operasinya berhasil. Lalu Sim pun kembali ke Dr. Jared yang mengucapkan terima kasih kepada Dr. Murphy atas apa yang sudah dilakukan bersamanya menolong pasien. Dan Dr. Murphy pun kembali menemui Dr. Glassman yang sampai malam masih menunggu hasil tesnya dan berkata ia ingin selalu menemani Dr. Glassman kemanapun dia pergi. Di sini akhir kita diperlihatkan saat Dr. Murphy pulang ke apartemennya, lalu ternyata ada Lea yang sedang menunggunya di depan pintu apartemen, dan film pun bersambung. Sekali lagi Mimin mengingatkan untuk kalian jangan lupa subscribe, like, komen untuk mendukung channel ini selalu update video terbaru. Dan ikuti terus selalu cerita The Good Doctor Season 2 hanya di channel ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.